Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Faraiza Zalma, NIM 24058017, jurusan Pendidikan Sosiologi. Yang terhormat Ibu Anis Fitria dan yang terhormat Bapak Syakril selaku dosen pengampu mata kuliah umum dasar-dasar ilmu pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan permasalahan pokok di Indonesia yang terdiri dari 7 jenis. Yang pertama itu pemerataan, yang kedua kuantitas, yang ketiga kualitas, yang keempat efisiensi, yang kelima efektivitas, yang keenam relevansi, dan ketujuh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan permasalahan pokok pendidikan di Indonesia itu satu persatu. Yang pertama itu pemerataan pendidikan. Pemerataan pendidikan adalah upaya untuk memberikan kesempatan yang adil dan merata kepada seluruh warga negara, terutama anak-anak dari keluarga yang kurang mampu agar dapat mengakses pendidikan yang layak tanpa adanya diskriminasi. Contoh permasalahannya yaitu masih banyak siswa dari keluarga yang miskin tidak memperoleh akses pendidikan yang layak, meskipun sudah ada program Kartu Indonesia Pintar yang disingkat dengan KIP. Faktor yang mempengaruhinya yaitu adanya penyaluran dana bantuan pendidikan yang tidak tepat sasaran karena lemahnya akurasi data penerima, tidak meratanya sosialisasi tentang manfaat dan penggunaan dana Kartu Indonesia Pintar kepada orang tua, serta kurangnya pengawasan dan evaluasi yang berkala. Program Kartu Indonesia Pintar ini juga rawan penyalahgunaan karena dana yang langsung disalurkan ke rekening siswa tanpa pendampingan efektif dari sekolah. Beberapa siswa dari keluarga yang mampu juga terdaftar sebagai penerima karena kekeliruan dalam pendataan. Nah, bagaimana sih cara upaya untuk menanggulanginya? Dengan cara optimalisasi sistem Dapodik untuk memastikan validitas data penerima Kartu Indonesia Pintar dan peningkatan pengawasan serta pendampingan penggunaan dana oleh pihak sekolah dengan melakukan pelatihan dan penyuluhan kepada orang tua siswa mengenai penggunaan dana yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan, serta melakukan evaluasi yang periodik perlu diperkuat dengan melibatkan berbagai pihak seperti dinas pendidikan, sekolah, dan masyarakat. Yang kedua yaitu kuantitas pendidikan. Kuantitas pendidikan adalah mengacu pada jumlah dan daya tampung lembaga pendidikan serta peserta didik. Pemerataan kuantitas yang bertujuan agar semua wilayah memiliki jumlah sekolah dan siswa yang seimbang, yang sesuai dengan kebutuhan penduduk. Contohnya, yaitu terjadinya penurunan jumlah siswa di lembaga pendidikan yang swasta, terutama di daerah pinggiran. Faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut yaitu kurangnya strategi pemasaran lembaga pendidikan seperti penggunaan media sosial dan program promosi. Sekolah yang tidak strategis dan kebijakan pembiayaan seperti uang gedung yang tinggi membuat masyarakat menurun. Oleh karena itu, kurangnya inovasi dalam pembelajaran menjadikan sekolah tidak menarik bagi calon peserta didik. Nah, bagaimana sih cara upaya menanggulanginya? Yaitu dengan implementasi strategi marketing mix seperti penghapusan uang gedung, pembelakuan opsi pembayaran yang fleksibel, pemanfaatan media sosial secara aktif untuk promosi sekolah, serta konsep sekolah yang berbasis alam juga terbukti mampu menarik minat siswa karena menawarkan pendekatan pembelajaran yang berbeda dan menyenangkan dari sekolah yang biasanya. Sekolah juga perlu membangun citra positif melalui peningkatan kualitas layanan dan kegiatan yang inovatif. Yang ketiga, yaitu ada kualitas pendidikan. Nah, apa sih itu kualitas pendidikan? Kualitas pendidikan merupakan tingkat mutu pendidikan yang mencakup kompetensi guru, kurikulum dan metode pembelajaran, serta sarana dan prasarana. Contohnya, yaitu pemerataan kualitas berarti memastikan bahwa seluruh peserta didik di berbagai daerah mendapatkan standar pendidikan yang setara serta layak. Yang kemudian, pendidikan di Indonesia masih tergolong rendah, terlihat dari peringkat rendah dalam survei PISA.
Nah, di sini ada faktor yang mempengaruhinya, yaitu kurangnya pelatihan dan pengembangan profesionalisme guru, serta ketidaksesuaian antara kurikulum dan kebutuhan nyata siswa tersebut, serta sarana dan prasarana pendidikan yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, perubahan kurikulum yang terlalu sering membingungkan guru dan siswa. Oleh karena itu, perlu upaya penanggulangannya, yaitu dengan melakukan pelatihan dan peningkatan kompetensi guru secara berkelanjutan, pemerataan sarana dan prasarana pendidikan di seluruh wilayah, serta penguatan program sekolah penggerak yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan fokus pada kualitas pembelajaran itu. Kemudian kurikulum juga perlu disederhanakan, distabilkan agar dapat dilaksanakan secara konsisten dan berorientasi pada peningkatan hasil belajar siswa. Yang keempat itu ada efisiensi pendidikan. Nah, apa sih itu efisiensi pendidikan? Efisiensi pendidikan adalah penggunaan sumber daya pendidikan atau anggaran, tenaga, dan waktu secara optimal untuk mencapai hasil pendidikan yang maksimal. Kemudian, pemerataan efisiensi ini bertujuan agar semua sekolah mampu menjalankan program secara efektif dan hemat sumber daya. Contohnya yaitu contoh permasalahannya yaitu kesalahan dalam lemahnya manajemen pendidikan, terutama dalam implementasi inovasi pendidikan di daerah. Faktor yang mempengaruhinya yaitu kesalahan dalam merumuskan perencanaan pendidikan karena lemahnya identifikasi masalah, serta pelatihan guru tidak sesuai dengan kebutuhan real di lapangan, dan kurangnya komitmen dan sinergi antara pengambil kebijakan dan pelaksana di tingkat sekolah tersebut. Oleh karena itu, menyebabkan program tidak berjalan secara efisien. Dan cara upaya untuk menanggulanginya yaitu perlu adanya pelatihan manajemen yang berbasis kebutuhan lokal, pemberdayaan kepala sekolah sebagai pemimpin yang inovasi, serta penyelarasan kebijakan pusat di daerah. Dan perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas program-program pendidikan yang juga penting dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang benar-benar dibuat itu memberikan dampak yang signifikan. Yang kelima itu ada efektivitas. Efektivitas adalah mengacu pada sejauh mana tujuan pendidikan dapat tercapai, seperti pembentukan karakter, peningkatan pengetahuan, dan keterampilan peserta didik. Pemerataan efektivitas juga berarti memastikan semua siswa merasakan dampak positif dari program pendidikan yang ada. Contohnya yaitu mempengaruhinya efektivitas sekolah ramah anak yang melakukan program belum sepenuhnya membentuk karakter siswa secara maksimal. Faktor yang mempengaruhinya yaitu program seringkali hanya dijadikan formalitas saja dan belum benar-benar dijalankan secara substansial atau nyata, dan kurangnya pelatihan guru terkait pendekatan ramah anak, dan masih adanya kasus kekerasan oleh pendidik, serta rendahnya pelibatan siswa dalam proses pendidikan menjadikan program tidak efektif atau berjalan secara efisien. Dan upaya penanggulangannya dengan cara memberikan pelatihan khusus bagi guru, kemudian konsep pendidikan ramah anak dan pendekatan dilakukan secara humanistik dan melibatkan siswa secara aktif dalam kegiatan sekolah, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, serta memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap praktik kekerasan di lingkungan sekolahnya. Yang keenam itu ada relevansi. Relevansi adalah kesesuaian antara isi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan dan nyata, perkembangan zaman, dan tuntutan dunia kerja. Contoh permasalahannya yaitu pemerataan relevansi berarti seluruh peserta didik di berbagai wilayah memperoleh pendidikan yang sesuai dengan konteks sosial dan lingkungan mereka. Relevansi pendidikan lingkungan atau kurikulum belum menyatu dengan isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Faktor yang mempengaruhinya yaitu pendidikan lingkungan belum menjadi prioritas dalam kurikulum.
Oleh karena itu, rendahnya kompetensi guru dalam mengintegrasikan materi lingkungan serta minimnya program pendidikan yang berbasis lingkungan di sekolah. Oleh karena itu, kurangnya dukungan infrastruktur untuk sekolah tersebut dengan melakukan berwawasan lingkungan, sedangkan upaya penanggulangannya harus melakukan penerapan program sekolah adiwiyata yang secara luas, serta yang integrasi pendidikan lingkungan dalam seluruh mata pelajaran, penyediaan pelatihan bagi guru untuk mengembangkan pendidikan berbasis lingkungan, serta penguatan budaya cinta lingkungan melalui kegiatan rutin sekolah dan melakukan penyediaan fasilitas daur ulang, kebun sekolah, dan pembiasaan hidup bersih juga sangat diperlukan. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan adalah merujuk pada kualitas dan profesionalitas guru serta staf sekolah dalam mendukung proses pembelajaran. Serta pemerataan tenaga pendidik ini bertujuan agar semua sekolah baik di kota maupun pelosok memiliki guru dan staf yang kompeten dan berdedikasi. Contohnya yaitu masih rendahnya atau lemahnya kinerja dan profesionalitas guru, terutama di lembaga pendidikan yang berswasta. Faktor yang mempengaruhinya yaitu lemahnya peran kepala sekolah sebagai pemimpin, kurangnya komunikasi interpersonal, minimnya motivasi kerja guru karena tidak adanya penghargaan, serta beban kerja administratif yang tinggi. Dan kemudian lingkungan kerja yang kurang kondusif juga mempengaruhi kinerja guru secara keseluruhan. Oleh karena itu, pentingnya adanya upaya penanggulangannya, yaitu dengan meningkatkan kualitas kepemimpinan kepala sekolah melalui pelatihan manajerial atau menciptakan budaya kerja yang mendukung dan saling menghargai, serta melakukan pemberian penghargaan kepada guru yang berprestasi, serta pelibatan guru dalam proses pengambilan keputusan komunikasi atau keputusan dalam sekolah dengan melakukan interpersonal yang baik antara kepala sekolah dan guru harus dibangun untuk menumbuhkan rasa kepemilikan dan motivasi kerja. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.